Jadi tujuan kita belajar tarekat untuk membimbing hati kita agar usul kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar dengar-dengar ceramah, bukan hanya dengar-dengar ya gimana isinya. Nah, bagaimana membimbing hati kita itu. Nah, sehingga tumbuhlah rasa tadarus dan khifah. هل أتى على الإنسان حين yang ada pada agama Islam, syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu tujuannya untuk menyelamatkan kita kembali kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya, bahwa 4 bidang ilmu itu untuk membina diri kita yang 4 lapis. Syariat membina tubuh, tarekat membina hati, hakikat membina nyawa, ma'rifat membina rahasia. Dan keempat bidang ilmu ini punya cara sendiri-sendiri, punya tata cara sendiri-sendiri, dan bukan hanya sekedar diketahui, tetapi dilaksanakan, dipraktekkan. Syariat misalnya kita kaji untuk kita ketahui dan tujuannya untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Kalau hanya diketahui ini dikerjakan, itu dilarang, tapi kita tidak laksanakan, ya buat percuma. Ya, misalnya kita tahu sholat itu wajib, tapi kita tidak sholat. Puasa Ramadan itu wajib, tapi kita nggak puasa. Malim itu haram, tapi kita malim, nggak ada gunanya. Jadi artinya ilmu itu kita pelajari untuk kita ketahui, untuk kita laksanakan agar kita mendapat keselamatan. Nah, begitu juga dalam ilmu tarekat. Tarekat itu kan belajar zikir. Ya. Jadi namanya belajar tarekat, belajar zikir. Nah, zikir yang sudah kita pelajari, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Nah, ini yang utama. 2 macam zikir itu yang utama. Dan ada satu lagi zikir ampas. Ya. Ketiga-tiganya itu zikir jahar, zikir dalam hati, zikir ampas itu punya dasar hukum. Ya, jadi kita kaji bukan hanya sekedar diketahui, tetapi kita laksanakan. Buat percuma kita ngaji kalau kita tidak laksanakan. Zikir jahar misalnya, ya dasar hukumnya salah satunya hadis Nabi. Nabi mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasul menjawab, faqsiru bi dzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Nah, ini salah satu dasar hukumnya. Jadi kita berzikir dengan la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Nah, kita ketahui itu bukan sekedar diketahui, oh itu hadisnya. Kalau gitu sudah kita ketahui, kita jalankan. Ada atau tidak teman kita, ada atau tidak orang lain, tapi karena kita sudah tahu itu adalah hadis Nabi, kita percaya kepada Nabi, lalu kita jalankan. Itu namanya kita belajar untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar diketahui. Kalau hanya sekedar diketahui tapi tidak jalankan, nah ini jadi masalah nanti di akhirat. Ya. La yazalu qadama abdil yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umri fi ma'afnahu wa an jismi fi
ma ablahu wa an ilmi ma amila bi wa an malihi min aina tasabah wa bi ma anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Jasadmu kemana saja kau bawa? Ilmu yang sudah kau ketahui apa saja yang sudah kau amalkan? Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormati, nah kita belajar tarekat bukan sekedar diketahui, oh itu, maka begitu. Belajar tarekat itu belajar supaya kita tahu cara mengamalkan. Setelah kita tahu cara mengamalkan, lalu kita amalkan. Nah, jadi pengamalan itu baik sendirian maupun berjamaah. Itu yang kedua. Jadi belajar tarekat, belajar zikir, zikir jalan. Yang kedua zikir khafi, zikir dalam hati. Nah ini harus sungguh-sungguh. Ya, nggak bisa hanya sekedar sekilas saja, asal diketahui aja. Kan jelas ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Ketika menyebut nama Allah itu disertai dengan tadarruk. Ada rasa rendah diri, enggak rasa sombong di hadapan Allah. Rasa rendah diri di hadapan Allah. Ada rasa takut wa khifah, ada rasa takut kepada Allah. Ya, makanya orang sebagian ulama yang memfatwakan untuk menimbulkan rasa tadarruk dan rasa khifah itu gimana caranya? Nah, berbagai macam metode yang diciptakan para ulama supaya timbul rasa tadarruk dan rasa khifah. Jangan membangga diri, jangan sombong di hadapan Allah. Nama Allah disebut dalam hati tapi terasa sombong, nah, itu tidak berfaedah. Allah perintahkan tadarruan wa khifatan. Nah, bagaimana supaya tadarruk? Tadarruk itu rasa rendah diri di hadapan Allah. Maka sebagian ulama menggunakan metode ada namanya kita ya apa namanya rabithah, metode rabithah. Nah, rabithah ini ada 2 macam, ada rabithah mursyid namanya, ada rabithah kubur. Rabithah mursyid itu tujuannya untuk menumbuhkan rasa tadarruk, rasa rendah diri. Nah, bagaimana rabithah mursyid? Ya, sebenarnya rabithah mursyid itu menjalankan apa yang diajarkan mursyid, itu sudah rabithah, tapi ada kekhususan. Ya, membayangkan seolah kita ada di depan guru. Masa kita mau macam-macam di depan guru? Nah, itu makanya belajar tarekat itu mesti ada guru. Bagaimana merabithahkan kalau tidak ada gurunya? Gitu. Jadi nggak bisa belajar tarekat itu hanya dengan ceramah atau baca buku. Mesti ada gurunya. Kenapa? Karena disitulah tadarruk, menumbuhkan rasa tadarruk itu mesti ada rabithah, namanya rabithah mursyid. Itu salah satunya. Nah, yang kedua, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Menggunakan rabithah kubur. Itu disebut dengan rabithah kubur. Jadi membayangkan seolah kita sudah berada di alam kubur. Nah, untuk menumbuhkan rasa takut tadi. Tapi setelah kita masuk ke zikirnya, sirnalah semuanya itu, pandangan batin kita hanya kepada Allah semata. Itu hanya untuk menumbuhkan rasa tadarruk dan khifah tadi. Nah, jadi kalau kita menyebut nama Allah di hati kita tapi tak ada rasa tadarruk, tak berbekas. Jadi tujuan kita belajar tarekat untuk membimbing hati kita agar usul kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar dengar-dengar ceramah, bukan hanya dengar-dengar ya gimana isinya. Nah, bagaimana membimbing hati kita itu. Nah, sehingga tumbuhlah rasa tadarruk dan khifah. Ya. Nah, setelah tumbuh ya timbul rasa tadarruk dan khifah itu, ya, maka kita sebutlah ismu zat dalam hati kita yang kemudian kita tenggelam dalam lautan ma'rifat. Terus menerus hati kita
menyebut nama Allah dan kita tenggelam kepada lautan ma'rifat kepada Allah. Nah, untuk menumbuhkan itu kan tentu tidak bisa dengan sin salabin, harus berlatih, dilatih. Maka kita lakukan tadi zikir jahar sesudah sholat. Kalau selesai sholat zikir jahar, bukan selesai zikirnya, belum masuk ke zikir khafi. Itu satu rangkaian. Jadi jangan begitu selesai zikir jahar lalu kita berdiri, lalu kita cari duduk masing-masing, nyender-nyender, itu belum selesai zikirnya. Nah, selesai zikir jahar, doa, kemudian kita masuk ke zikir khafi. Setelah selesai zikir khafi, kita tutup dengan doa tadi, baru selesai. Ini rentetan. Jadi antara zikir jahar dan zikir khafi itu satu kesatuan untuk kita amalkan. Nah, jadi jangan begitu zikir jahar langsung kita bangun begitu. Nah, membekas enggak zikir kita itu? Jangan hanya nyebut la ilaha illallah tapi tak tahu dalam hatinya. Makanya dalam kitab Tauhid yang diterangkan oleh yang ditulis oleh Pemas Abanon, ya, beliau menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, engkau berkata la ilaha illallah tapi kau tak paham maksudnya, kau dusta wahai hambaku. Ya, engkau berdusta. Nah, jadi jangan sampai kita dinilai mengucap kalimat la ilaha illallah tapi berbohong kepada diri sendiri. Nah, itu makanya perlu kita kaji lebih jauh. Apa isinya? Maka orang itu kadang-kadang nggak paham isinya apa kalimat la ilaha illallah itu, sehingga akhirnya meremehkan. Karena tidak paham isinya. Padahal itu merupakan kendaraan yang paling kencang, kata Nabi. Afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Nah, itu dalam ilmu tarekat. Ya. Jadi dalam ilmu tarekat itu sebenarnya enggak banyak kajian. Yang diperlukan dalam ilmu tarekat itu pengamalan, bukan pahamnya. Ya. Jadi kalau kita belajar tarekat, belum terlalu penting itu paham. Yang penting amalkan. Itu yang penting. Percuma belajar tarekat kalau kita tidak amalkan. Jadi bukan pahamnya dalam tarekat itu yang penting, kan amalnya itu. Ada. Ini sudah talqin zikir, ini cara berzikirnya, jaharnya begini, khafinya begini, laksanakan. Itu pentingnya belajar tarekat. Jadi yang dipentingkan itu bukan pahamnya, tetapi amalannya. Nah, jadi buat percuma belajar tarekat kalau tidak diamalkan, tidak akan memberi bekas. Tujuan kita bukan menghimpun banyak pengetahuan, enggak. Tujuan kita gimana diri kita usul ke Allah. Nah, membinanya satu-satu. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, gitu ya. Nah, membina dengan tarekat itu amalkan zikirnya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah. Ya, sebut nama Tuhanmu pakai hati, nyebut nama Allah pakai hati. Tadarru wa khifah, ada yang memahami tadarru itu turun, khifah itu naik. Artinya apa? Zikir ampusiah. Gitu ya. Jadi zikir dalam hati kemudian disertai dengan turun naiknya nafas, gitu ya. Tadarruan wa khifatan. Wadunal jahar. Nah, kalau yang ini tak boleh disebut. Ya, tak boleh disebut pakai lisan, hanya pakai hati saja. Ya. Kapan? Bil ghuduwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Jadi sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Makanya sebagai ulama tadi berkata, kelak akan ditanya, apa yang kau kerjakan ketika jantungmu berdetak dan ketika napasmu berhembus. Akan ditanya nanti, apa gawinya, apa kerjamu ketika jantung berdetak, napas berhembus. Saya bilang tadi, sedetak jantung, sehembus napas, selalu ingat kepada Allah, tak boleh lupa. Apabila lupa, lengah, maka kita kena dosa. Jadi berdosa itu bukan karena maling aja, Bapak.
bukan kena judi aja, enggak ingat Allah aja sudah dosa. Ya, makanya sesungguhnya kita ini sudah tenggelam di lautan dosa. Ya, banyak betul dosa kita. Ya, banyak waktu kita lalui, tapi banyak kita melupakan Allah ketimbang mengingat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada yang ketiga, zikir membina nyawa kita dengan hakikat. Nah, hakikat apa? Hakikat diri kita, hakikat insaniah, nah, hakikat ketuhanan, hakikat kerasulan. Banyak lagi hakikat sholat, hakikat puasa, dan banyak lagi tentang ilmu hakikat yang mengantarkan kita untuk lebih paham kepada Allah. Nah, terakhir rahasia ini dibina dengan ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat ini kan pengenalan. Gimana kita supaya mengenal Allah. Ya. Makanya kalau Sultan Aulia itu mendahulukan ma'rifat baru hakikat. Jadi kalau susunan menurut Sultan Aulia, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ya. Terserahlah namanya susunan. Ya, peletak kayak di mana saja, ya ada yang menyusunnya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ya. Itu sekedar susunan saya. Tapi intinya adalah belajar ma'rifat itu belajar mengenal Allah. Baik melalui pemahaman ayat-ayat Al-Quran maupun pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah. Jadi baik yang kuniyah maupun kauniyah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Bahkan orang-orang ma'rifat itu banyak menggunakan ayat-ayat yang tersirat. Nah, kalau Al-Quran kan cuma 6.666 ayat. Itu hanya 6.666 ayat, sedikit. Tetapi kalau ayat yang tersirat ini alam terkembang jadi huruf. Jadi oleh karena itu kita banyak menggunakan logika, akal pikiran untuk menemukan. Ya. Makanya banyak betul itu ungkapan-ungkapan para ulama yang mungkin tidak kita temukan di dalam hadis atau dalam Al-Quran, tetapi isinya sejalan dengan Al-Quran hadis. Jadi baik yang diungkapkan oleh para ulama, apalagi yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Contoh, bagaimana kita mengenal Allah lewat asinnya air laut. Nah, ini kan enggak temu dalam Al-Quran. Nah, tapi menghantarkan kita untuk bisa berpikir agar kita bisa mengenal Allah itu sendiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah lewat ikan hidup di laut. Nah, ikan hidup di air asin. Ketika kita memahami bagaimana kita mengenal Allah lewat ikan hidup di air asin atau mengenal Allah lewat asinnya air laut, di sini ada dua yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ikan hidup di air asin tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Satu. Yang kedua, asin itu akan meresap kepada ikan ketika ikan sudah mati. Nah, bagaimana kita memahami untuk kita mengenal Allah lewat pemikiran asinnya air laut atau ikan hidup di air asin? Yang pertama, ya, yang bisa kita simpulkan, ikan hidup di air asin tetapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut, artinya ketika hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, ya, maka kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Ya, walaupun kita banyak duit, tidak akan terkontaminasi dengan uang, tidak terkontaminasi dengan jabatan, tidak terkontaminasi dengan pangkat, dan tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Kalau hati kita hidup dengan zikir, seperti halnya ikan yang hidup di laut, di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Silakan kita jadi pejabat, tapi pejabat yang ingat hati ke Allah, begitu.
tahu dia dengan Tuhannya, insya Allah tidak akan jadi koruptor, enggak. Tidak akan nipu orang, enggak. Tidak akan mengubah-ubah angka korupsi, itu enggak. Walaupun dia berhadapan dengan uang banyak, dia sadar betul ini bukan hak dia. Kalaupun dia lakukan, Allah Maha melihat. Nah, dia tidak akan terminasi dengan itu. Silakan kita jadi pedagang, tapi hati yang selalu ingat ke Allah, insya Allah tidak akan terpengaruh ya dengan banyaknya duit begitu. Ada orang kan terpengaruh menjual barang, tetapi barang yang jelek dicampur dengan barang yang bagus, harganya mengikuti harga barang yang bagus. Nah, ini kan menipu namanya. Nah, ada sebuah cerita itu kan, ada penjual susu ya. Jadi penjual susu ini ada dua bertetangga mereka ya, jual susu ke pasar. Susu yang satu ini ya, yang satu seorang bapak ini jual susu, katakanlah 1 kilo susu dicampur dengan 2 kilo air biasa, sehingga banyak, jadi 1 kilo jadi 3 kilo. Nah yang satu ini enggak, dijualnya yang murni saja, dia enggak campur-campur enggak. Tetapi kemudian orang yang mencampur susu tadi ternyata lebih duluan kaya, duitnya banyak. Namanya setiap dia ambil susu itu dicampur ya. Jadi susunya 1 kilo dicampur sama air 2 kilo. Jadi akhirnya banyaklah dia menjual susu, sedangkan harganya sama begitu dengan yang murni. Tapi si bapak ini enggak, yang satu ini enggak. Pokoknya susu murni itulah yang dijualnya. Nah, pada akhirnya lama-kelama sekian tahun dia jualan, air susu yang dijual oleh bapak yang bercampur tadi menjadi kaya raya. Dia beli rumah, dia beli dia beli mobil segala macam. Ya. Tapi si bapak ini enggak, biasa-biasa saja dia. Satu ketika setelah banyak orang langganan, orang curiga, ini kok begini rasanya dibandingkan dengan yang sebelah, beda. Akhirnya dilaporkan kepada yang berwajib. Setelah berwajib turun, diperiksa, rupanya tercampur. Oleh yang berwajib digeledah semua, disita barangnya, hasilnya. Akhirnya bangkrut lagi lah orang. Nah yang satu ini enggak, jujur aja dia. Diperiksa juga, ya benar, susu murni. Akhirnya dia aman. Nah jadi walaupun cepat dia kaya, tapi kemudian dia cepat jatuh juga. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya terkontaminasi. Jadi dirinya terkontaminasi dengan uang. Maka saya bilang tadi, silakan jadi pedagang yang ingat hati ke Allah, insya Allah tidak terkontaminasi dengan duitnya, tidak akan nipu orang, tidak akan dia mencampurkan barang yang bagus dengan yang tidak bagus. Mungkin dipisah, ini yang bagusnya harga sekian, yang kurang bagus harga sekian. Ada KW1, KW2-nya lah gitu ya. Enggak yang bagus dicampur sama yang tidak bagus, yang lebih dominan, yang tidak bagusnya akhirnya dijual harga yang bagus gitu. Akhirnya menipu orang banyak. Ya. Kalau hati yang hidup dengan zikir enggak akan mau seperti itu. Makanya saya katakan tadi akan menjadi ikan hidup di laut, ya, tidak terkontaminasi dengan asidnya air laut tadi. Nah begitu juga hati yang ingat kepada Allah, yang selalu hidup dengan zikir kepada Allah, insyaallah tidak akan terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia ini. Itu satu Bapak Ibu. Jadi kita bisa pahami apa maknanya ikan hidup di laut tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Artinya kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, maka hidup kita akan terarah, tidak terkontaminasi dengan dunia. Enggak dilarang Pak kita jadi orang kaya harta, enggak. Silakan, lebih baguslah. Lebih baik uangnya banyak asal taat daripada enggak punya duit enggak taat pula. Udahlah miskin papa, ya kerjanya enggak taat sama Allah. Mendingan duitnya banyak asal taat sama Allah. Ya, kalau kita uang banyak, taat pada Allah, bisa bersedekah, bisa menjalankan ibadah haji, bisa kita membantu orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pahami,
kenapa ikan yang mati baru terkontaminasi dengan asin? Nah, ini kan. Jadi asin itu baru bisa masuk ketika ikannya mati. Nah, bagaimana kita memahami dengan ma'rifat kepada Allah? Artinya baru bisa kita menyatakan adanya Allah setelah kita matikan dulu diri kita ini. Karena setelah kita sudah merasakan ketiadaan diri kita, barulah adanya Allah. Selagi kita masih merasa ada, masih merasa hebat, masih merasa kuat, masih merasa hidup, kita tidak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Seperti halnya asin tidak akan nampak pada ikan yang masih hidup. Asin itu baru tampak pada ikan yang sudah mati. Ya. Nah, begitu juga kita ini. Selagi kita masih merasakan ada kita yang kuasa, kita yang pintar, kita yang melihat, kita yang mendengar, selama itu kita tidak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Tapi ketika itu sudah kita tiadakan, kita panakan diri kita matikan diri kita, barulah muncul adanya Allah. Nah, cobalah kita cek begitu ya. Caranya, salah satu cara untuk menyimpulkan itu. Ya. Bapak Ibu dan kita semua kan hidup pakai ruh. Ya. Bapak Ibu pakai ruh kan? Ada ruh. Ya. Benar punya bapak, punya ibu ruh itu. Nah, kalau kita merasakan itu ruh punya kita, coba tanya ke diri kita sendiri. Kita dapat ruhnya dari mana? Ya. Kita pernah beli ruh atau kena bikin ruh? Tidak pernah. Lalu dari mana kita dapat roh itu? Dari Allah. Nah, kalau dari Allah yang punya siapa? Ya Allah yang punya. Kenapa ngaku punya? Gitu. Kita sudah tahu kalau roh itu Allah yang punya, tapi kita ngaku-ngaku kita punya. Ya coba hilangkan pengakuan kita punya roh itu. Ini ruhnya ruhullah, bukan ruhnya kita. Itu salah satu metode untuk mematikan itu tadi. Mematikan keakuan. Jadi bukan membunuh tubuhnya, bukan, mematikan keakuan diri kita. Ini namanya mati maknawi namanya. Ya, nah, mematikan keakuan. Selagi keakuan kita itu ada, itu selama itu kita tidak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Paling-paling kita nyatakan adanya cuma ngomong doang, gitu. Tapi tidak akan pernah bisa merasakan. Allah itu ada apa enggak? Ada, itu omongan. Namanya omongan, anak kecil juga bisa ngomong. Ya, tapi ini menyatakan adanya Allah bukan pada omongan, tapi dirasakan. Ya. Kita rasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Satu ya. Sekarang kita sudah hidup. Ketika kita sudah hidup ini, kan kita punya penglihatan, punya pendengaran. Sekarang kita mendengar. Ya, nyata betul kita mendengar. Ya. Yang mendengar itu apa? Telinga kita. Ya, sekarang pertanyaannya, telinga itu mendengar apa tidak? Kalau telinga itu mendengar, kenapa mayat yang juga masih punya telinga kok enggak mendengar lagi? Nah, ini menunjukkan sebenarnya yang mendengar bukan telinga, bukan kuping. Yang mendengar itu sama. Nah, ini hanya rumah-rumahnya saja. Ini kesimnya sama, ya, rumah-rumahnya sama. Tapi yang mendengar bukan telinga. Kalau telinga itu mendengar, mestinya mayat masih bisa mendengar. Kenapa? Karena telinga mayat tidak copot. Tapi kenyataannya mayat sudah tidak mendengar lagi, walaupun punya telinga. Itu menunjukkan sebenarnya bukan telinga yang mendengar. Yang mendengar itu sama. Sama itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita. Kenapa kita merasa kita yang punya pendengaran itu gitu? Lagi-lagi bukan milik kita, tapi kita merasa punya kita. Jadi sama aja kita ngebohongin diri sendiri. Sampai kapan kita mau membohongin diri sendiri ini? Apa sampai tua begini kita bohongin diri kita? Ya sudahlah, kalau itu punya Allah ya akui saja itu punya Allah, bukan punya kita. Ya kan?
Nah, itu yang kedua, telinga. Mata, apa mata itu melihat? Enggak. Nah, coba perhatikan mayat. Mata mayat pasti ada. Tapi kenapa mata mayat sudah tidak melihat lagi? Itu menunjukkan sebenarnya yang melihat bukan mata. Yang mata ini cuma rumah-rumahnya basor. Jadi kalau sakit mata tidak melihat, yang diperiksa dokter itu ya matanya itu. Rabun misalnya nggak melihat, diperiksanya mata, bukan telinga yang diperiksanya. Karena telinga itu rumah-rumahnya sama. Sedangkan mata rumah-rumahnya basor. Nah, tapi dapat kita simpulkan mata itu sebenarnya tidak melihat. Ya. Kenapa tidak melihat? Nyatanya mayat masih punya mata, tapi tidak melihat lagi. Kalau begitu yang melihat siapa itu? Basar. Basar itu punya siapa? Sifat Allah. Nah kalau begitu punya Allah. Nah kalau punya Allah berarti yang melihat itu siapa? Allah yang melihat, gitu. Bukan kita. Nah kenapa kita mengaku kita pasti punya penglihatan? Nah ini maaf Pak, ini kaji tauhid, bukan kaji syariat. Nah seringkali di YouTube sana itu ada komplain begini, komplain begitu. Itu kenapa? Orang ngaji hakikat dipahami secara syariat yang nggak nyambung. Makanya bagusnya kalau nggak nyambung dengarin aja, kalau nggak tahu tanya. Ada ya. Ini nggak lihat saya baca di komentar-komentar di YouTube itu ya. Orang bicara masalah hakikat dijawab dengan syariat, ya nggak nyambung. Makanya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pertengkaran. Nah, itu nggak benar, gitu ya. Bukan mendapat pahala, tapi malah dapat dosa, gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjutkan. Nah, untuk memahami benarkah kita ini ada, gitu. Kita mempunyai mata tadi, ternyata yang melihat bukan mata tapi basar. Basar punya siapa? Punya Allah. Kalau begitu yang melihat itu siapa? Allah yang melihat, bukan kita. Tapi keyakinan kita Allah yang melihat, bukan ucapan. Dan keyakinan hati. Makanya kalau belajar hakikat, itu urusan ke dalam. Bukan urusan di luar. Jadi kalau kita bawa keluar, malah batal hakikatnya. Ya. Jadi kalau urusan hakikat dibawa keluar, batal hakikat. Ya. Jadi kalau bicara hakikat, urusan ke dalam, keyakinan hati. Kalau syariat itu perbuatan zahir, gitu. Jadi nggak bisa dicampur aduk, begitu. Mana urusan hakikat, mana urusan syariat. Gitu. Nah begitu juga misalnya yang lainnya, tubuh, ya. Tubuh ini, tubuh siapa ini? Tubuh kita. Gitu. Kita punya tubuh. Nah, coba telusuri lebih jauh itu. Pernahkah kita bikin tubuh kita ini? Enggak juga. Kalau enggak pernah bikin tubuh ini, punya siapa ini tubuh? Apa fungsi tubuh ini? Kan ini ada, nih kan? Nah, yang bikin siapa? Ya Allah. Kalau itu punya Allah, bukan punya kita. Nah, nanti kita telusuri dari bawah lah, dari atas lagi, Bapak Ibu. Dari atas lagi, rahasia menampakkan diri pada nyawa. Nyawa menampakkan diri pada hati. Hati menampakkan diri pada tubuh. Jadi terpandang tubuh, terlihat nyawa. Ya, karena hati itu sentral. Kalau hati kan sentral, baitullah. Ya, ya jadi rumahnya Allah, katakanlah begitu. Dalam bahasa hakikatnya, hati itu baitullah. Ya, jadi rahasia nyawa tubuh. Nah, makanya yang namanya tubuh itu disebut dengan ayan kharajiyah dalam bahasa tasawufnya. Kalau nyawa disebut ayan sabitah. Kalau hati disebut wujud yang am. Kalau rahasia disebut wujud muhad. Nah, jadi kalau kita telusuri, rahasia menampakkan diri pada nyawa. Nyawa menampakkan diri pada hati. Hati menampakkan diri pada tubuh. Jadi terpandang tubuh terlihat hati, terpandang hati terlihat nyawa, terpandang nyawa terlihat rahasia. Kayak kita ngaca, saya bilang ya. Yang kita pandang cermin. Nah, kita pandang cermin. Yang kita lihat di dalam cermin itu bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Kan di dalam cermin kan bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Jadi yang kita pandang apa?
Yang kita pandang cermin. Ya, yang kita lihat bayangan wajah kita. Itu bukan wajah kita yang dalam cermin itu. Bayangan wajah kita. Tetapi walaupun kita melihat bayangan wajah kita, serasa-rasa melihat aslinya wajah kita. Makanya kalau ibu-ibu bersolek begitu, mana yang perlu dimerahin, mana yang enggak pernah keliru. Karena melihat yang di dalam cermin itu seolah-olah aslinya wajah kita. Tapi dalam cermin itu bukan wajah kita, itu bayangan wajah kita. Jadi bagaimana melihat bayangan seperti kita melihat aslinya. Al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la ghairi. Manusia itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu ya aku, kata Allah. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memandang itu? Sama dengan kita melihat asin telak ikan tadi. Gitu. Jadi yang kita lihat itu bagaimana ikan kok mati dulu ikannya baru asinnya masuk. Artinya matikan diri kita dulu baru adanya kita bisa menyatakan adanya Allah. Kalau masih belum dimatikan diri kita masih ngaku kita pintar, kita ini pejabat, kita ini berkuasa, kita melihat, kita ini orang kaya. Selama itu Allah tidak akan mampu untuk dinyatakan dalam dirinya. Nah, jadi makanya Nabi mengatakan mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Ini matinya mati maknawi. Artinya dimatikan nafsu kita, dimatikan keakuan diri kita, yang ada, yang hidup hanya Allah. Nah, kita ini tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menyatakan diri kita sudah enggak ada, maka yang ada Allah. Cuman di kita ini kadang-kadang hanya hafal kalimatnya la haula wala quwata illa billah, tapi belum bisa memakainya. Ya. La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ya, dan maka kita mendengar hayya 'alas shalah, apa jawab? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan sering kita ucap itu. Turun kita dari rumah gitu ya. Begitu orang memanggil dalam azan as-shalah, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Kemauan tak ada, kekuatan tak ada. Lah, kemauan enggak ada, kekuatan enggak ada. Lalu keluar dari rumah. Nah, yang keluar itu siapa? Tidak. Berjalan. Nah, yang berjalan itu siapa? Sampai ke masjid. Takbir Allah. Yang salat siapa? Nah, ini Bapak Ibu. Kita sudah katakan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan, tak ada kemauan. Ya. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan pasif, melaksanakan perintah aktif. Tidak bisa pasif melainkan dengan Allah, tidak bisa aktif melainkan dengan Allah. Pasif diam, aktif gerak. Tak bisa diam, tak bisa gerak melainkan dengan Allah. Nah, berarti kalau begitu kita ini nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dengan Allah. Adalah haula wala quwata illa billah. Nah, bagaimana menanamkan itu dalam hati kita? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi dirasakan, diyakini bahwa kita ini betul-betul sudah tak ada. Yang ada hanya Allah semata. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian untuk materi pagi ini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Dan sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang kita dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama menghadapi penyakit yang membuat diri. Yang kedua menghadapi kondisi yang bahwa kita tidak akan bertempat dengan.
Nah ini karena kita juga mencari apa yang menjadi solusi apa yang kita amalkan ini belum sampai pada tingkat yang cukup, atau ada nama-nama yang tidak mungkin merupakan itu yang menjadi pemicu ya, agar kita semakin yakin bahwa kita tidak akan berkontaminasi dan kita percaya bahwa diri ini sampai pada kita betul-betul yakin terhadap hal-hal yang membuat kita tidak berkontaminasi. Kemudian yang kedua ya, tentang merasakan ketiadaan diri, tentu kita paling tidak kita sudah merasakan ada tanda-tanda bahwa kita itu sudah sampai pada tingkat kita sudah bisa merasakan bahwa diri kita itu tidak ada selain Allah. Itu mungkin yang perlu sedikit memberi mendapatkan pemahaman dari dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau Bapak masih Bapak yang berkeinginan untuk sampai nggak nyampai-nyampai. Ya, karena Bapak tidak mungkin untuk bertemu Allah. Tapi kalau Allah sendiri yang menampakkan dirinya kepada kita, tidak ada yang sulit. Oleh karena itu, maka laksanakan amaliyahnya, zikirnya, enggak usah berpikir kapan nyampainya. Ya, ini enggak disemakan zikir jahat, zikir kafir, kok enggak nyampai di mana? Yang nyampai itu pahamnya, Pak. Ketemu Allah itu bukan ketemu seperti kita ketemu teman kita, atau bertemu Allah dalam mimpi, enggak, atau ketemu warna, atau ketemu cahaya, bukan. Allah tidak berbentuk, ya. Allah bukan cahaya, ya. Allah itu bukan warna. Nah, bertemu Allah itu bertemu ma'rifat dengan nur ma'rifat dengan nur iman, ya. Bertemu nur ma'rifat dengan nur iman, bertemu paham dengan keyakinan. Jadi kalau kita masih merasakan kitanya, enggak ketemu enggak. Ada. Makanya caranya tadi, asin itu baru bisa masuk ke ikan kalau ikannya mati, Pak. Kalau Bapak masih merasa kita masih berusaha, kita masih beramal, kok enggak ketemu. Ya karena memang Bapak merasakan Bapak yang ketemu Allah enggak ketemu, Pak. Ada. Jadi caranya gimana? Matikan Bapak itu, gitu. Jangan kita merasa kita yang bertemu Allah, yang kita yang berusaha. Ya. Kan ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Jadi jangan berpikir kita mau ketemu enggak. Laksanakan amaliyahnya, nanti Allah yang beri petunjuk. Guru itu hanya menunjukkan jalan, yang menyampaikan pada terminal hanya Allah sendiri. Ya. Jadi kalaupun kita sampai bukan karena kekuatan kita, bukan karena amalan kita, bukan, tapi karena Allah yang memperagakan, memperlihatkan dirinya kepada kita. Ya. Kalau Bapak masih merasa punya kekuatan, punya kemampuan untuk beramal, punya usaha untuk mencari Allah, gak akan ketemu. Makanya sampai kata-kata Sayyidina Ali bilang, ra'aitu rabbi bi'aini rabbi. Saya melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku sendiri, bukan dengan mataku. Nah, saya memandang Tuhanku, melihat Tuhanku sebelum aku memandang sesuatu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya melihat Tuhanku terlebih dahulu, baru saya pandang sesuatu. Nah, jadi dia melihat Allahnya dulu, baru dia memandang sesuatu. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi artinya, kalau kita berusaha untuk dapat, usaha kita hanya sebatas amalan. Ya, kapan ketemunya Allah lah yang menentukan. Ya, jadi maka jangan diilusi, Pak. Allah kayak begini, kayak begitu, enggak. Ya, Allah itu bukan ilusi, bukan angan-angan. Jadi kita menyembah Allah satu kepastian. Ya. Maka salah satu caranya itu tadi,
matikan dirinya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau sudah kita matikan keakuan diri kita, maka yang muncul hanya Allah semata. Tadi kan sudah gamblang saya katakan, gitu ya. Ya, kita punya ruh kata kita. Ruh itu kan menghidupkan. Dan Allah kan ruh. Nah, ruh ini kan fungsinya kan gawinya banyak. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, menjadi hiduplah kita, nyawa namanya. Ya, ruh itulah. Ketika dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, itu akal namanya. Ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia punya memahami, hati namanya. Nah, jadi ketika masuk ke mata, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Ya, ruh itulah. Ada. Maka pandanglah yang banyak, terlihat satu. Mana pandang yang banyak? Coba dipandang yang banyak, terlihat satu. Ya nggak usah kita keluar, ke diri sajalah. Pandang ada basar, ada sama, ada hayat, gitu ya. Ada kodrat, ada iradat. Itu kan banyak. Nah, satu itulah itu. Jadi jangan kita terkecoh dengan istilah-istilah yang banyak itu. Itu kalau di diri kita. Nah, kalau kita keluar, ini manusia ada banyak. Ya, yang kita nih, 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Semuanya hidup pakai hayat Allah. Coba tunjuk tangan, ada nggak yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada kan? Semua kita hidup pakai hayat Allah. Nah, yang dilihat itu hayatnya itu, Allahnya itu. Jangan melihat bentuk-bentuknya, ada yang berkumis, ada yang berkumis. Bukan itu yang dilihat. Ya. Nah, kita ini tidak ubahnya seperti buih lautan, Pak. Coba lihat buih lautan, ya, menggulung-gulung kan ombak, gitu kan, ada buihnya. Buih lautan itu laut apa bukan? Ya laut itulah itu. Ya, buih itu nggak akan ada kalau nggak ada laut kan? Ya, buih itu ya laut itulah. Ombak itu laut apa bukan? Ya ombak itu laut itulah itu. Jadi jangan melihat hanya di buihnya, melihat di ombaknya, lihatlah lautannya. Ya, ya gitu Pak ya. Jadi artinya tugas kita amalkan zikirnya, pahami kajinya. Nah, bagaimana Allah menarik kita, menampakkan dirinya pada kita sehingga kita paham, Allah sendiri yang tahu. Ya, maka kita nggak bisa mengklaim, oh saya paling pintar, saya paling tahu. Nggak usah Pak. Yang paling tahu itu Allah, bukan kita. Ya, makanya Mas Syafi'i bilang, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya apa? Ketika kita belajar masih merasa pintar, kita yang tahu, kita yang hebat. Begitu kita belajar tasawuf, hilang kepintaran kita. Ternyata yang pintar Allah, yang tahu itu Allah, yang hebat itu Allah. Nah, kitanya bodoh. Ya, kita ya jadi bodoh. Kenapa? Yang pintar Allah. Nggak ada manusia yang pintar, enggak. Ada. Jadi jangan dipelesetkan. Kan ada sebagian orang mempelesetkan. Imam Syafi'i aja anti tasawuf katanya. Ya. Ungkapan Imam Syafi'i kalau orang belajar tasawuf waktu pagi, sore dia bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh idiot, Pak. Bodoh di sini merasa tidak tahu. Karena yang tahu itu Allah. Merasa tidak punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Gitu. Ada lagi ungkapan, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Nah, bagi orang yang nggak paham, akhirnya anti tasawuf. Masa kita nggak normal katanya. Ada yang kita harapkan menjadi normal. Nah, kita kalau belajar tasawuf nggak normal. Nah, ini tidak normal bukan artinya negatif, Pak. Maaf, yang normal kalau di sebalik dinding itu nggak kelihatan kan Pak? Itu normal. Orang belajar tasawuf yang Allah bukakan hijabnya sehingga dia muka syafa, jangankan sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sama dia. Itu nggak normal. Yang normal diucapkan dengan mulut dulu baru kedengaran. Kan itu normal kan? Orang yang belajar tasawuf Allah bukakan hijab hati saja dia sudah tahu. Itu nggak normal. Ya, jadi nggak normal di situ, nggak normal dalam arti positif, bukan negatif. Ya, maka belajar tasawuf itu untuk kembali kepada Allah, karena Allah Maha Tahu. Kata, kalau kita mah terbatas, gitu ya. Jadi saya kira itu Pak ya. Jadi gimana caranya? Ya laksanakan saja zikirnya, ya pahami kajinya. Duanya harus sejalan Pak.
Nggak bisa kita hanya ngaji tapi nggak beramal. Ya, kalau ngaji, paham, itu otak kita yang berjalan. Ya, kita paham. Nah, kalau sudah paham, ini menjadi nur ma'rifat. Ya. Nanti ada satu lagi amalan untuk membersihkan hati, zikir membersihkan hati. Itu kan munculkan nur iman. Nah, bertemulah nur ma'rifat dengan nur iman. Gitu. Paham, yakin. Nah, barulah ketemu itu. Ya, tapi yang jelas yang memberi itu Allah. Kita nggak bisa untuk memaksakan. Gitu. Tugas kita hanya belajar dan beramal. Itu aja. Ya. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Nah, masih ada yang lain, silakan. Atau yang kedua tadi apa? Sudah terjawab. Sudah. Nah, alhamdulillah. Ya. Saya tertarik tadi dengan yang normal atau yang tidak normal. Nah, kalau kita flashback ke zaman dulu, ya, kan banyak orang yang macam wali itu Pak Ustaz punya. Mereka itu bertapa lama-lama itu Ustaz. Itu mungkin betul-betul mengingat Allah. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, mereka bertapa tapi tidak sholat gitu, Buya. Tapi mereka sakti-sakti gitu, Buya itu. Bagaimana mereka? Itu saja. Nah, jadi begini. Untuk belajar ilmu ketuhanan itu ada dua metode. Yang pertama disebut metode kerasulan, yang kedua metode kewalian. Itu metode. Kalau metode kerasulan, kita belajar dengan orang yang masih hidup, dengan materi yang bisa kita pikirkan, bisa kita baca, bisa kita hafalkan. Nah, ada materinya, ada gurunya, nah, kita pahami, itu metode kerasulan. Ada metode kewalian, ini biasanya banyak bertapa. Nah, dari makam ke makam, ya, dari hutan ke hutan, ya, banyak bertapa. Ya. Nah, kalau memang ya jalurnya bagus, insya Allah mereka juga sampai kepada Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, nah sekarang bagaimana niat kita? Niatnya ingin kesaktian atau niatnya ingin kembali ke Allah? Kalau niatnya kesaktian, banyak juga orang sakti tapi tidak kembali ke Allah, Pak. Ya, bisa terbang tapi tidak duduk di tauhid. Yang kembali ke Allah itu duduk di tauhid. Yang selamat hanya yang duduk di tauhid, Pak. Yang sakti-sakti kalau dia tidak duduk di tauhid, maka dia tidak akan selamat. Maka dia akan muncul lagi dengan ilmunya itu. Mungkin jadi naga beringsang, mungkin jadi harimau, gitu ya. Nah, sekarang yang Bapak maukan itu kesaktian atau kembalinya ke Allah. Nah, kalau kesaktian nggak usah, Pak. Ya, kalau misalnya orang belajar bisa terbang, ya nggak usah mencari belajar ilmu ketuhanan, belajar aja sama burung. Burung itu nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, Pak. Tapi bisa terbang dia. Ya. Jadi kalaupun melihat kita ada orang bisa terbang yang hebat, nggak usah. Belum tentu dia tunduk kepada Allah. Ya. Jadi yang kita maukan itu bukan kesaktian, bukan kehebatan. Ya, kadang-kadang orang salah kaprah. Udah belajar tasawuf, seolah-olah sudah menjadi sakti. Bisa terbang, bisa tahan bacok, begitu, bisa tahan tembak. Saya pikir nggak ada ke arah sana. Kalau sekedar tidak tahan, kalau sekedar untuk tahan bacok, nggak usah belajar tasawuf, Pak. Cari saja rantai babi, Pak. Ya, itu aja. Beli aja rantai babi itu, pegang itu, tahan bacok itu. Kalau hanya itu yang dimaukan, gitu ya. Tapi bukan itu, gitu. Atau kita berteman aja sama jin misalnya, gitu. Tapi dikendalikan oleh jin, bisa menghilang, apa? Bisa tahu, tapi dikasih tahu sama jinnya. Itu bukan itu yang kita mau. Kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang pokok. Nggak ada yang sakti di dunia ini, Pak. Yang sakti itu Allah. Gitu. Ya, makanya kalau kita sudah belajar tasawuf, betul-betul merasa tak punya apa-apa. Kosong sekosong-kosongnya. Kita nggak punya ilmu, tak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi jangan terpikir kita belajar tasawuf itu supaya bisa terbang.
itu bisa jadi dukun, gitu ya. Nah, bisa jadi apa namanya tahan bacok, itu nggak usah. Gitu. Kalaupun terjadi, itu artinya Allah lah yang melindungi kita. Gitu ya. Kalaupun misalnya kita belajar tasawuf, mungkin Allah takdirkan kita misalnya ya ada orang sakit minta air, kita doa-doa itu sembuh. Itu bukan karena doa kita, karena Allah lah yang menyembuhkan. Nah, saya kira itu Pak ya. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf sudah nggak sholat lagi, gitu ya, biarkanlah saja mereka seperti itu, kita nggak usah ikut. Sholat itu kan syariat, amaliah syariat. Syariat itu kan kerja tubuh. Nah, jadi kalau tubuhnya masih ada, masih perlu bersyariat. Kecuali tubuhnya nggak ada lagi. Jadi syariat itu jangan hanya dikira sholat aja syariat, makan syariat, berbaju syariat, bercelana syariat, gitu ya. Jadi kalau mau tinggalkan syariat, tinggalkan semua, Pak. Jangan tanggung-tanggung. Ya nggak berbaju, nggak bercelana lagi, gitu ya. Ya nggak makan, ya udah nggak sholat ya nggak apa-apa. Ada kok yang di jalan-jalan itu telanjang bulat, mereka itu jalan nggak sholat itu, nggak apa-apa. Ini enggak yang dikira syariat itu cuma sholat sama puasa aja, makannya 3 piring. Macam ini nih. Nah, itu sesat orang begitu. Nah, itu makanya saya katakan yang begitu bukan tasawuf, tasawuf. Dan tasawuf namanya itu. Tubuhnya masih gendut, begitu masih makan banyak, malah nggak puasa lagi, katanya udah nyampai kepada Tuhan. Katanya. Allah, yang begitu-begitu nggak usah diikuti Pak. Kita ini ingin kembali kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Selamatkan tubuh, selamatkan hati, selamatkan nyawa, selamatkan rahasia diri. Kapan? Sekarang. Selamatnya kemana? Selamat kembali kepada Allah. Maka saya bilang, tubuh kembali ke Allah. Maksudnya apa? Aktivitas kehidupan keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Hati kembali ke Allah, terpaut hati hanya ke Allah saja. Tak tersangkut lagi dengan yang lain. Tak tersangkut dengan duit, jabatan, makhluk, enggak. Tersangkutnya hati hanya kepada Allah. Ini namanya hati kembali ke Allah. Kemudian nyawa kembali ke Allah. Tahu betul siapa itu nyawa. Bukan punya kita lagi. Rahasia diri kembali ke Allah. Tahu betul kita rahasia itu siapa. Ya, kita nggak punya lagi. Semuanya kembali ke Allah. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia kembali ke Allah sebelum ajal kita tiba. Maka diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, nah baru ajal tiba. Maunya begitu. Hingga Rasul mengatakan, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini namanya dia sudah kembali tapi belum pulang. Nah, itu maunya begitu. Banyak yang sudah pulang tapi tidak balik. Sudah kesasar kemana-mana. Nah, itu kita nggak mau begitu. Sekarang demikian Pak. Ya, masih ada satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam. Dia kami saya pernah kenal seperti ada yang berdua dari sesat di rumah. Jadi kalau saya itu, tapi sebelum saya itu dia tentang dia sudah datang ke sini. Namun pada saat dia bercerita sholat zuhur saya sholat. Ya, ada ini saya nggak sholat. Saya bilang begini sudah. Apakah ilmu ini disahkan? Silakan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, disinilah yang perlu kita cerna, kita luruskan Bapak Ibu. Di sholat ini ada 3 tingkatan. Ada sholat syariat sesuai dengan waktu-waktunya. Kalau syariat kan kerja tubuh, Pak. Ya. Jadi namanya syariat itu kerja tubuh. Ya, ucapan dan perbuatan. Jadi sholat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, nah, itu namanya sholat dalam ilmu syariat.
Salatnya tubuh. Jadi kalau dia tidak mengerjakan itu, berarti dia tidak menghargai tubuhnya sendiri. Itu satu. Ada yang disebut salatul wusta. Kalau salatul wusta itu artinya ingat hati ke Allah. Itu sudah salat. Tapi salatnya secara ingat hati ke Allah. Tapi tubuhnya enggak. Jadi tubuhnya berdosa. Gitu. Jadi walaupun dia salat diam, sudah salat benar. Salat secara hakikat. Gitu. Tapi tubuhnya tidak dibawa salat. Jadi hatinya selamat, tubuhnya masuk neraka. Nah, jadi nggak bisa, Pak. Ya, satu itu salatul wusta, itu artinya hati yang ingat ke Allah. Ada lagi namanya salatul daim. Salatul daim itu penyaksian zat kepada sifat. Nah, ini yang dikatakan orang sudah sholat terus menerus gitu. Sehingga dia tidak lagi melakukan salat syariat. Menurut saya ini keliru. Sebab ketiga macam ini harus terbawa baik secara syariat maupun di luar syariat. Dalam artian, ketika kita sholat 5 waktu, berdiri, rukuk, tidak sujud, maka zikir yang 4 macam itu harus terbawa. Zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Ya kan? Nah, zikir syariatnya apa? Itu berdiri, rukuk, tidak sujud, itu zikir syariatnya. Zikir tarekatnya apa? Ingat hati ke Allah. Zikir hakikatnya mana? Dirasakan. Siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Zikir ma'rifatnya mana? Dipandang. Kata, siapa yang dipandang, apa yang dipandang. Nah, perlu pengkajian lebih jauh. Jadi akumulasi, Pak, ketika kita sholat secara syariat tadi. Jadi kalau yang dikatakan tadi, saya sudah sholat, ingat aja sudah sholat, benar hakikatnya, tapi tubuhnya enggak. Kata, haji misalnya begitu. Haji itu apa? Yang sampai ma'rifatnya kepada Allah sesungguhnya dia sudah haji. Tapi hakikatnya yang haji, tubuhnya belum. Nah, apa tubuh perlu haji juga? Kalau dia punya kemampuan secara ekonomi, fisiknya kuat, dia wajib haji ke Mekah. Itu haji syariat. Jadi ini yang kadang-kadang, ya kalau bahasa Lampung segabok, Pak. Ya, campur aduk. Ya, mestinya diletakkan pada posisinya. Yang syariatnya begini, yang tarekatnya begini, yang hakikatnya begini, yang ma'rifatnya begini, gitu. Jadi mentang-mentang dia sudah jadi hakikat, lalu syariatnya gugur. Masih punya tubuh enggak? Masih. Nah, masih punya wajib syariat. Kecuali kalau tubuhnya nggak ada lagi. Gitu. Jadi saya pikir nggak usah diikuti, Pak, yang begitu itu. Ya, rusak kita jadinya. Gitu. Benar dia sudah sholat secara hakikat, tapi syariatnya belum, gitu. Jadi jangan dicampur aduk, gitu. Apa artinya? Ya, maaf Bapak Ibu ya. Kalau yang di luar makan rendang, ya kan? Ayam goreng kan enak. Yang di dalam ada kotoran. Kalau kotoran yang keluar digabung sama rendang, kira-kira enak nggak? Nah, itu. Ini rendang padang enak, ayam goreng enak. Di dalam ada kotoran, dikeluarkan kotoran, digabung sama rendang. Bukan lagi enak makan, Pak. Ya, malah nggak mau makan jadinya. Ya, maksudnya yang di luar tetap di luar, yang di dalam tetap di dalam. Nah, jangan mentang-mentang sudah ada di dalam, di luar sudah ditinggal, nggak benar. Tetapi ketika kita melaksanakan yang di luar, yang di dalam ikut serta, gitu. Kata, Allahu Akbar, kata mulut, gitu. Tapi hati kita paham mana yang Allahu Akbar itu. Siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, paham kita. Itu namanya, yang di luar kita kerjakan, yang di dalam pun kita pakai. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kena waktu yang terbatas, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هل أتى على الإنسان حين